8 organisasi sekolah swasta menggugat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi itu mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan satu kelas berisi 50 siswa. Nah, kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini kemudian menuai pro dan kontra. Bahkan bukan hanya sekedar kontrak saja atau protes dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, tetapi mereka pun kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan tersebut kemudian sudah didaftarkan dan sudah terbit dengan gugatan diregister dengan nomor 121-G/2025-PTUN Para penggugat mempersoalkan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat soal penambahan rombongan belajar atau rombel tahun ajaran 2025-2026. Ada 8 organisasi yang menggugat kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yakni Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut, kemudian Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, dan yang terakhir, yang ke-8 adalah Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi. Jadi ada beberapa wilayah kabupaten ya, atau Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten ya, diantaranya adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Bogor, Garut, Cirebon, Kuningan, dan juga Sukabumi yang menggugat Gubernur Jawa Barat ke PT UN. Nah, materi yang digugat oleh para penggugat ini adalah keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 463.1 Cap.323 strip Disdik _2025 tertanggal 26 Juni 2025. Kepgub atau keputusan gubernur yang ditandatangani oleh Kang Deddy Mulyadi itu mengatur tentang penambahan rombongan belajar untuk jenjang SMA atau SMK di tahun ajaran baru. Nah ini tuh, jadi rombelnya adalah untuk jenjang SMA dan SMK. Jadi bukan seluruhnya ya. Gugatan ini diajukan tertanggal 31 Juli 2025 dan oleh Ketua Pengadilan telah ditetapkan majelisnya yang akan memeriksa perkara tersebut, dan majelis hakim yang ditugaskan untuk mengadili perkara tersebut telah menetapkan jadwal persidangan. Nah ini dinyatakan oleh Humas PT UN Bandung Enrico Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Nah, Bapak Enrico juga mengatakan bahwa berkas gugatan tersebut sudah masuk tahap pemeriksaan berkas. Hakim PT UN Bandung akan memeriksa terlebih dahulu legalitas para pihak yang menggugat perkara tersebut. Akan dites tentang legalitasnya ya, akan diperiksa. Jadi dalam pemeriksaan persiapan ini nanti formalitas gugatan dari pihak penggugat akan dimatangkan oleh majelis hakim, kemudian majelis hakim juga biasanya akan meminta informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini. Nah ini juga dipaparkan oleh Bapak Enrico. Nah, Bapak Enrico juga menjelaskan bahwa jangka waktu pemeriksaan akan dilakukan selama 30 hari ke depan. Jika gugatan diterima, prosesnya bisa dilanjutkan ke tahap persidangan. Pemeriksaan persiapan ini jangka waktunya 30 hari tentunya ya. Dan setelah pemeriksaan persiapan nanti akan dilanjutkan dalam tahap pembacaan gugatan. Nah, setelah pembacaan gugatan nanti akan ada jawaban. Nanti setelah jawaban
akan ada reflik, duflik, pembuktian. Nah, pembuktian dimulai dari bukti surat, bukti elektronik, menghadirkan saksi, ahli, ya, kemudian dan alat bukti lainnya yang terkait. Nah, setelah pembuktian nanti kesimpulan, baru setelah kesimpulan dilanjutkan dengan tahap akhir yakni putusan. Nah, ini rangkaian tentang proses peradilan ya tentunya yang akan dilalui oleh kedua belah pihak tentunya. Nah, kita paham bahwa sebelumnya aturan kota 1 rombel 50 siswa di sekolah negeri tersebut diatur dalam keputusan gubernur ya, yang ditandatangani oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Ini tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah. Jadi poinnya sih sebenarnya Kang Deddy Mulyadi mencegah anak agar tidak putus sekolah atau tidak bersekolah. Makanya kemudian mengeluarkan keputusan gubernur berkaitan dengan hal ini ya. Nah, keputusan gubernur itu pun sebenarnya memantik polemik antara pemerintah provinsi dan kalangan sekolah swasta. Jadi swasta ini kita paham memang merasa dirugikan dengan adanya rombel 50 siswa satu kelas ini ya. Nah, dalam rapat kerja Komisi 5 DPRD Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan dan Perwakilan Forum Sekolah Swasta, Ketua Forum Kepala Sekolah SMK Jawa Barat yakni Bapak Ade Hendriana menyebutkan kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku. Nah, BMPS sepakat dengan Gubernur Jawa Barat terkait keputusan Gubernur pencegahan anak putus sekolah karena sesuai dengan tujuan dari BMPS. Oleh sebab itu, karena tujuan sama, maka sekolah swasta perlu dilibatkan. Terkait keputusan Gubernur, BMPS minta diperbaiki karena dianggap ugal-ugalan tuh dan berpotensi digugat, jelas Ade, yaitu akhirnya memang digugat ya oleh forum ya, oleh forum 8 organisasi yang menggugat Kang Deddy Mulyadi ke PT UN Bandung kan dia. Nah, kemudian dia menyebut keterisian siswa di sekolah swasta tahun ini hanya 30% akibat penambahan rombel di negeri. Jadi ke sekolah swasta itu ternyata hanya diisi 30% akibat Kang Deddy Mulyadi kemudian menerapkan keputusannya berkaitan dengan rombel 50 siswa satu kelas. Jadi swasta ini merasa kemudian murid-muridnya semakin berkurang, bahkan hanya 30% saja. Nah, alih-alih memaksakan penambahan siswa di sekolah negeri, Ade mengusulkan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu dialihkan ke sekolah swasta dengan bantuan subsidi dari pemerintah. Nah, Bapak Purwanto, ya ini jelas ya, Bapak Purwanto ini adalah merupakan dia Kadis ya Pendidikan Jabar ya. Menegaskan semangat kebijakan ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dari kelompok rentan agar tidak terputus dari pendidikan. Nah, Bapak Purwanto juga menegaskan bahwa penambahan rombongan belajar tidak berlaku merata, tetapi hanya di wilayah-wilayah tertentu yang padat penduduk dan dekat dengan kantong-kantong keluarga tidak mampu. Di sekolah-sekolah yang padat penduduknya, kemudian dekat alamat orang miskin, karena data-data keluarga ekonomi tidak mampu, sekitar 61.000 masyarakat ya yang terindikasi masuk dalam data KETM. Nah, itu. Jadi karena memang ada 61.000 masyarakat yang termasuk keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, terkait kekhawatiran sekolah swasta, maka Bapak Purwanto kemudian menyebut peluang sekolah swasta sebenarnya masih besar. Karena dari 700.000 lulusan, sekitar 400.000 siswa tetap tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Bahkan setelah penambahan rombel juga masih ada tuh. Jadi dari 700 itu sekitar 400.000 ternyata masih itu tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri. Maka sebagai solusi jangka panjang, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembangunan 661 ruang kelas baru ya, dan kemudian 15 unit sekolah baru untuk jenjang SMA dan SMK. Total yang disiapkan anggaran untuk pembangunan tersebut adalah mencapai 300 miliar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Bapak Purwanto ya. Lalu bagaimana reaksi tanggapan Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan gugatan yang sudah dilayangkan dan sudah diterima oleh pihak PT UN Bandung? Maka kita akan saksikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah. Karena hujan sudah mulai turun, banyak orang yang bersiap kembali menanam, memanfaatkan musim yang sebenarnya musim kemarau. Tetapi Allah memberikan harapan bagi kita untuk terus menyediakan ketersediaan pangan di Jawa Barat agar seluruh kebutuhan pangan itu terkendali. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari Forum Sekolah Swasta ya,
yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak. Dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Davodik. Dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis. Dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Dan perlu diketahui bahwa selama ini kita mengalami keterlambatan dalam penyediaan sekolah oleh sekolah pemerintah. Bahkan sebelum saya menjabat pada APBD tahun 2025, sebelum saya lakukan pergeseran, anggaran rehab kelas saja nol, tidak ada sama sekali. Setelah ada pergeseran maka anggaran rehab mencapai hampir 360 miliar dan di perubahan anggaran nanti mencapai hampir 450 miliar. Dan ini adalah harapan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan sekolah. Yang kedua, juga kita harus mengetahui bahwa berdasarkan data statistik yang saya baca, jumlah siswa di sekolah swasta mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah sekolah swasta mengalami penambahan. Pada tahun 2025 aja itu kurang lebih, mudah-mudahan saya tidak salah baca data, hampir 67 sekolah baru berdiri. Tentunya 67 sekolah baru berdiri itu pasti menyerap siswa. Untuk itu yang menjadi bahan analisis ke depan adalah pendirian sekolah baru harus disesuaikan dengan wilayah daerah yang kekurangan sekolah. Jangan sampai terjadi penumpukan pada sebuah wilayah, rebutan orang, bukan murid rebutan sekolah, tetapi sekolah rebutan murid. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Sehat, bahagia selalu. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi dengan laporan yang telah dibuat oleh 8 organisasi untuk masalah berkaitan dengan rombel 50 siswa satu kelas tersebut yang merupakan kebijakan atau keputusan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, berdasarkan hal ini kita bisa menganalisa yang pertama adalah bahwa tentang masalah melaporkan provinsi atau melaporkan gubernur, memang itu sudah ada mekanismenya dan siapapun sebenarnya boleh untuk melaporkan kalau memang ternyata ada tindakan-tindakan dari pemerintah daerah dalam hal ini yang memang dianggap tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebagaimana organisasi yang melaporkan Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi atau pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh PT UN Bandung itu adalah hal yang biasa. Ya, tinggal diikuti alurnya saja ya tentunya. Dan kita yakin Kang Deddy Mulyadi pun sudah mempersiapkan tentang penanganan hal ini. Kita doakan saja ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi akan tetap konsisten ya dengan program-program yang kita lihat sementara ini adalah sesuatu program yang sangat luar biasa karena tujuannya pun sangat luar biasa untuk kepentingan anak-anak Jawa Barat. Lalu yang kedua yang bisa kita analisa adalah bahwa keputusan Kang Deddy Mulyadi untuk menerapkan kebijakan rombel 50 siswa satu kelas itu adalah sesungguhnya untuk kepentingan anak-anak Jawa Barat. Ya, anak-anak Jawa Barat agar bisa sekolah dan tidak putus sekolah. Dan itu pun diberlakukan untuk tingkat SMA dan SMK. Jadi nggak seluruhnya dan di tempat-tempat yang memang masyarakat atau anak-anak sekolahnya tinggi. Dan kalau kita lihat berdasarkan data tadi bahwa lulusan SMP itu sampai 700.000 siswa lulusan yang akan masuk ke tingkat SMA. Sedangkan sekolah negeri yang menampung itu hanya sekitar 300 ribuan. Jadi sebenarnya ada 400.000 siswa-siswa yang bisa ditampung oleh sekolah swasta. Jadi Kang Deddy Mulyadi juga sebenarnya masih memperhatikan hal itu ya. Tapi memang mungkin selama ini swasta ini ya dianggap sebagai mendapatkan limpahan yang cukup banyak ya tentang penerimaan siswa-siswa baru. Nah, padahal tujuan Kang Deddy Mulyadi kan kita paham pertama bahwa pendidikan
di Jawa Barat diharapkan bisa gratis ya. Kalau perlu seluruhnya gratis ya. Tentang mekanismenya apakah negeri atau swasta itu mungkin bisa diatur kembali ya. Tapi yang terpenting adalah pendidikan gratis semua jenjang SD, SMP dan SMA. Sebenarnya kan tujuannya begitu agar para orang tua itu tidak keberatan, tidak lagi dibebani dengan biaya-biaya pendidikan anaknya. Kan seperti itu sebenarnya. Cuman kan ini masih dalam tahap artinya penyempurnaan. Jadi tentang rombel 50 siswa satu kelas pun itu pun karena memang sekolah-sekolah negeri belum bisa menampung seluruhnya. Karena memang pemerintahan terdahulu di bawah Bapak Ridwan Kamil itu membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru itu tidak banyak dilakukan, hanya beberapa saja menurut data yang sudah ada. Di eranya Kang Deddy Mulyadi ini direncanakan memang membangun atau menambah ruang kelas baru, bahkan sudah di 2006 ini itu jumlah ruang kelas baru 661 ruangan, dan penambahan sekolah baru itu sekitar kurang lebih 15 sekolah baru yang akan dibangun pada tahun 2026, dan di tahun-tahun berikutnya itu akan ada penambahan sekolah baru. Kepada warga masyarakat Jawa Barat, mari kita sama-sama dukung terus program Kang Deddy Mulyadi ya. Nggak usah kemudian kita gentar ataupun pesimis dengan orang-orang yang memang merasa dirugikan mungkin ya kepentingan finansialnya, kepentingan pulusnya mungkin terganggu dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Kita biarlah proses hukum itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat Jawa Barat, mari kita dukung terus program-program Kang Deddy Mulyadi yang pro rakyat untuk mengantarkan Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat menuju Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.